Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Relkianti dari kelas terapi latihan lanjut B dengan NPM 240644236. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rangkuman video dari Your Practic Brain oleh Dr. Lara Bjork. Di sini yang pertama itu tentang mengenai konsep utama dari neuroplastisitas. Jadi, Dr. Lara menjelaskan bahwa otak bersifat plastis, artinya mampu berubah sepanjang hidupnya. Setiap pengalaman, pembelajaran, atau kebiasaan baru akan mengubah struktur dan fungsi otak tersebut. Proses perubahan ini disebut neuroplastisitas. Lalu ada faktor yang mempengaruhi perubahan otak, yaitu yang pertama, menurut Dr. Bjork itu setiap tindakan, kebiasaan, dan pikiran membentuk cara kerja otak. Lalu bekerja hal baru menumbuhkan koneksi sinaptik baru pada otak. Yang ketiga itu faktornya latihan berulang dan konsisten memperkuat koneksi tersebut. Yang terakhir itu dari penjelasan tadi, sebaiknya kurangnya latihan dan kebiasaan buruk dapat melemahkan atau menghapus koneksi yang sudah ada di dalam otak. Nah, otak manusia itu ada dua yang identik, bahkan sangat identik. Setiap orang yang akan belajar dengan cara berbeda karena perubahan otak yang terjadi bersifat unik. Jadi, tidak ada metode belajar tunggal yang efektif untuk semua orang. Yang penting adalah menemukan cara belajar yang paling sesuai dengan diri sendiri dan melakukannya secara konsisten. Nah, peran latihan dan pengalaman untuk otak ini menurut Dr. Lara Bjork itu menjelaskan latihan terus-menerus itu sangat penting. Jadi seseorang yang sering latihan keterampilan tertentu itu akan semakin kuat hubungannya antar neuron di bagian otak yang berperan. Lalu jika seseorang tidak hanya kualitas kualitas dan variasi latihan juga penting agar otak terus menyesuaikan diri. Nah, latihan tanpa kesadaran atau pengulangan yang salah tidak akan menghasilkan perubahan yang diinginkan, yang sesuai dengan apa yang diinginkan. Nah, terus cara kerja otak juga dari pengaruh tidur, olahraga, dan stres juga itu sangat berpengaruh. Karena dari pola tidur, tidur itu membantu otak mengonsolidasi atau menyimpan informasi baru yang telah dipelajari oleh kita. Lalu untuk olahraga sendiri, dia itu fungsinya untuk meningkatkan aliran darah dan oksigen ke otak dan memperlancar untuk mempercepat proses adaptif saraf. Lalu selanjutnya itu ada pengaruh yaitu stres. Stres yang berkepanjangan itu dapat merusak kemampuan otak untuk belajar dan membentuk koneksi baru. Nah, oleh karena itu menjaga keseimbangan fisik, emosional itu sangat penting untuk mendukung neuroplastisitas ini. Nah, terus selanjutnya Dr. Bjork juga menekankan bahwa pemahaman tentang neuroplastisitas memberikan harapan besar bagi pasien stroke
atau cedera otak. Dengan latihan yang tepat dan berulang, otak itu dapat membentuk jaringan saraf baru untuk menggantikan fungsi yang hilang tersebut. Jadi, perubahan otak ada di tangan kita sendiri. Kita itu bisa mengubah otak melalui tindakan, kebiasaan, dan pembelajaran yang kita pilih setiap harinya. Setiap kali kita belajar sesuatu yang baru, berlatih dengan sungguh-sungguh, ataupun mengubah perilaku yang tidak baik, otak kita juga akan mengikuti perubahan tersebut ke arah yang lebih positif. Dari penjelasan yang saya buat tadi, penjelasan yang saya dapatkan oleh rangkuman dari video Your Practic Brain oleh Dr. Lara Biot, itu kesimpulannya neuroplasmitas ini adalah kunci perubahan otak dan pembelajaran. Jadi setiap orang memiliki kemampuan untuk membentuk otaknya sendiri melalui belajar secara aktif dan berulang, terus menjaga kesehatan fisik dan mental, terus mengelola stres, dan juga tidak takut mencoba hal yang baru ke arah yang lebih positif. Dengan memahami hal ini, kita dapat membantu lebih sadar bahwa setiap kebiasaan kecil hari ini akan membentuk kemampuan otak kita di masa yang akan datang. Terima kasih, itu yang saya dapatkan dari video Dr. Lara Biot mengenai Your Practic Brain. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.